Musisi Richie Ismail alias JJ Govinda dijuluki suami tersabar se-Indonesia. Syahnaz Sadiqah mengakui kesalahannya telah selingkuh, tapi JJ tetap sudi memaafkan kekilafan istrinya itu. JJ yakin Nanas bisa memperbaiki diri dan tak menyerah berjuang menjadi istri yang soleha. Berbeda dengan Syahnaz dan juga JJ, Lady Nayawan tidak sudi memaafkan perselingkuhan Randy Kejernet dan memilih bercerai dari ayah 3 anaknya itu. Lalu benarkah Randy depresi berat lantaran dalam waktu bersamaan ia dicampakkan oleh istri dan juga wanita selingkuhannya? Apakah Randy menyesal telah bucin pada wanita lain yang wajahnya diabadikan dalam bentuk tato di punggungnya? Bagaimana persiapan Lady menghadapi sidang cerai beragendakan mediasi yang akan digelar pekan depan? Dan benarkah Denny Sumargo merasa bersalah lantaran tidak berhasil mendamaikan Lady dan juga Randy? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas jatuh bangun rumah tangga Syahnaz Sadiqah, JJ Govinda, dan rumah tangga Lady Nayawan, Randy Kejernet. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Musisi Richie Ismail alias JJ Govinda masih jadi perbincangan satu Indonesia. JJ disebut netizen suami paling sabar senusantara. Saat Syahnaz Sadiqah istrinya diberitakan selingkuh dengan pria idaman lain dan Syahnaz pun tidak membantah perselingkuhan itu, JJ masih sudi memaafkan pengkhianatan istrinya. Yang lebih mencengangkan netizen plus 62, dalam video klarifikasi yang dibuatnya, JJ terkesan tidak peduli harga dirinya sempat direndahkan oleh Syahnaz lewat skandal perselingkuhan dan tetap memuliakan wanita yang telah melahirkan anak-anaknya itu. Apakah JJ bucin tingkat dewa pada Syahnaz? Atau kata-kata bijaknya hanya etalase kamuflase untuk menutupi campur aduk perasaannya? Hai semuanya, kali ini gue bikin videonya agak beda nih ya dari video yang ada di YouTube channelnya JJ Nanas. Kali ini kita berdua mau bikin video sharing-sharing aja. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu pemberitaan di luar sana tentang keluarga gue sama Nanas. Dan pasti juga banyak yang bertanya-tanya kenapa selama ini kita diam. Jadi gue sama Nanas tuh diam bukan berarti gak nyelesain masalah. Karena gue yakin setiap orang tuh punya caranya masing-masing buat nyelesain masalah. Gue sama Nanas lebih memilih nyelesainnya secara internal dengan cara yang terbaik yang gue tahu buat keluarga gue. Awal gue berkomitmen sama Nanas, kalau ada masalah apapun sebaiknya diselesain berdua. Even keluarga pun jangan sampai tahu kita ada masalah. Gue sebagai kepala keluarga, sebagai imam buat keluarga kecil gue, apapun masalahnya, apapun kesalahannya, gue akan selalu menjaga nama baik istri gue. Gue akan selalu melindungi Nanas, anak-anak gue, karena apapun juga Nanas adalah ibu dari anak-anak gue. Ya, menyesal pasti banget, menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. Pada waktu Mbak Syahnaz itu cerita kalau aku ngerasa nyesal, tapi matanya lihat kiri,
sini ngelihat lagi gitu. Itu seolah-olah Mbak Sanas itu meminta konfirmasi, gue udah bener ya, caranya ngomongnya kayak gini ya, gitu. Wajar aja sih kalau ada yang berpikir ini disetting ya, ini latihan dulu ya, gitu. Kalau sampai Mbak Sanas seperti harus meminta dukungan pada suaminya untuk mengatakan kata-kata ini gitu. Jadi seperti tidak langsung tulus dari hati. Kalau memang itu benar dari hati kan ya langsung aja ngomong, ya aku minta maaf gitu ya. Ya, pakar mikroekspresi melihat tidak ada penyesalan dalam raut wajah Shahnaz meski adik Nisha Ahmad itu mengaku menyesal telah menodai tali suci pernikahan. Bisa jadi akting Shahnaz dan JJ kurang meyakinkan, seperti kata pakar mikroekspresi, karena video klarifikasi itu sudah disetting sedemikian rupa demi sebuah pencitraan. Bahkan banyak kalangan yang menilai Shahnaz dan JJ telah membuat video klarifikasi karena selebriti yang terciduk selingkuh nyaris semuanya bergegas minta maaf atas kegaduhan yang mereka buat. Buat gue ada dua wanita paling mulia di dunia ini. Yang pertama adalah ibu yang melahirkan gue. Yang kedua, ibu yang melahirkan anak aku. Terima kasih kamu yang gak pernah ninggalin aku, susah seneng kita selalu bareng-bareng. Pokoknya kedepannya pasti aku bakalan belajar buat jadi istri yang lebih baik dan ibu yang lebih baik lagi buat Zuni juga. Karena kalau misalnya sudah melakukan tanda petik kayak permintaan maaf dan klarifikasi, artinya buat banyak masyarakat Indonesia, buat netizen Indonesia, itu wah udah selesai, berjiwa besar, minta maaf gitu. JJ berjiwa besar, memaafkan. Selesai, citranya bagus. Akhirnya apa? Kontrak aman, kerjaan aman. Tapi kan kalau kita mau jujur-jujuran, kita perlu ngelihat berbasiskan data. Gibah pun perlu pakai data, istilahnya kayak gitu dan harus kelihatan gitu loh. Ini kan enggak. Kemudian kalau kita lihat dalam proses ketika Shahnaz bicara gitu ya, ngomong gitu, kalau kita lihat dia itu masih ada senyum ketahan. Walaupun di awal memang ada gerakan-gerakan tangannya Shahnaz yang sangat menunjukkan bahwa dia itu nervous. Tetapi makin lama kemudian JJ bicara gitu, tanda petik bahwa dia jagain Shahnaz. Kemudian ada dua wanita yang penting dalam hidupnya dia, ibunya dan Shahnaz melahirkan anak-anaknya. Itu lebih tenang lagi Shahnaz tuh. Ya, kenapa? Karena ada sebuah figur yang kemudian tanda petik ya, pasang badan. Jadi senyum di kolom tadi itu tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan, bukan tanda bahwa dia itu sedih dan gabungan sedih dan takut. Perasaan bersalah gitu. Nah ini nggak muncul, nyesel karena ketahuan terus nyesel. Tapi nyesel yang kedua ini kan adalah bagian dari sistem pertahanan diri secara psikologis. Ya artinya apa? Pingin cepet-cepet keluar dari zona nggak nyaman. Akhirnya iya deh, minta maaf, iya deh nyesel. Ini udah berapa minggu bos? Udah lama yang sudah cukup JJ mengendapkan emosinya, mengendalikan dirinya, menyelesaikan diskusi di dalam dengan Shahnaz. Seperti JJ bilang, saya lebih milih untuk menyelesaikan secara internal. Karena itu, bukannya nggak marah ya, bisa jadi JJ tetap marah, tetapi ekspresi marahnya nggak kelihatan di situ. Mungkin benar kata pakar mikroekspresi dan netizen yang maha tahu, gelagat kemarahan JJ sudah lewat karena ia sudah lama tahu perselingkuhan istrinya dengan pria idaman lain. Bisa jadi JJ pun sempat terpuruk dan sulit move on karena belahan hatinya menduakan cintanya. Mungkin keluarga besar JJ dan Shahnaz pun sudah berembuk untuk memutuskan jalan terbaik demi sepasang anak kembar yang tidak berdosa, setidaknya untuk saat ini. Pasang surut, kadang happy, kadang sedih, kadang berantem. Tapi di sini gue nggak mau terus-terusan nyalain orang. Jadi lebih baik gue berkaca, introspeksi diri. Mungkin ada kurangnya apa. Nanas pun sama, misalkan gue ada salah, pasti Nanas introspeksi. Karena namanya manusia ya pasti tidak luput dari kesalahan. Bahwa mereka baik-baik saja jelas tidak.
bahwa mereka berusaha mencitrakan bahwa mereka baik-baik saja, well mungkin. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa pelukannya kan pelukan canggung. Ini kan dia Mbak Shahnaz ini memeluk suaminya ya. Tapi kenapa lihat ini area panggulnya pemirsa ini tidak mendekat ke arah JJ. Jadi hanya diberikan saja pelukannya pemirsa, tapi tidak bergerak sama sekali area pinggulnya. Kenapa? Ya, kalau memang kamu sayang banget Mbak Shahnaz dengan Mas JJ ya, harusnya kan semua tubuh itu harusnya bergerak ya kalau menurut Bunda, karena itu adalah gerakan tubuh kita, adalah cara tubuh kita untuk menunjukkan siapa kita dan apa yang ingin kita lakukan dengan tubuh ini. Tapi ketika kamu hanya memberikan area dari bagian dari bawah sini ke atas saja, bagian bawahnya tidak, ada suatu hambatan di situ yang Bunda lihat ya, seperti tidak sepenuh hati untuk memeluk orang yang kamu sayangin. Terlepas dari analisa kritis pakar mikroekspresi terhadap bahasa tubuh Shahnaz dan JJ, di depan sahabat mereka, Pak Sutri yang menikah pada 21 April 2018 ini menunjukkan sikap yang mungkin tidak dibuat-buat. Faktanya, kepada Nanda Persada, sahabat yang dituakan, Shahnaz dan JJ mengaku depresi atas kegaduhan berita perselingkuhan yang digoreng media. Sebelum membuat video klarifikasi, Shahnaz dan JJ mengaku takut dan malu bertemu rekan-rekan selebriti sekalipun tidak ada awak media. Isunya kan bergulir terus kan, naik terus kan gitu. Jadi tadinya mereka memilih untuk tidak mau menambah suasana semakin panas lah gitu. Tapi dipikirkan juga kalau tidak mengklarifikasi efeknya seperti apa. Jadi kita membahas kemungkinannya apa konsekuensinya kalau diam, tidak merespon, atau diam tidak merespon itu bukan berarti tidak menyelesaikan masalah ya. Maksudnya supaya tidak takut salah ngomong juga kan, takut salah sikap gitu. Dan akhirnya diputuskan untuk seperti itu kemarin yang mereka lakukan. Kalau aku sih waktu ngobrol sama mereka sih, Shahnaz dan JJ sangat sangat stres dua-duanya gitu, tertekan gitu. Lagi depresi tuh kelihatan banget gitu. Bukti digital seolah menjadi prasasti abadi atas gonjang-ganjing rumah tangga JJ Shahnaz karena orang ketiga. Jejak digital itulah yang membuat Shahnaz dan JJ paranoid karena bisa berdampak secara psikologis bagi anak-anak mereka. Jika dampaknya sejauh itu, mengapa Shahnaz tidak berpikir ribuan kali sebelum berkencan dengan pria lain? Apakah karena ia kecewa pada JJ yang kurang tegas dalam memimpin keluarga, sehingga membutuhkan figur laki-laki yang dianggapnya gentle dan berwibawa? Dengar gak sih aku bilang permisi dulu, aku mau pasang spray, nanti keburu kesiangan. Apa-apaan nih? Richie Ismail, permisi, aku mau pasang spray ini. Kamu bilang aku punya nama? Richie Ismail. Bermain dengan seseorang yang masih punya status dengan orang lain kan gitu. Kenapa kok nggak ada perasaan seperti ini muncul? Tapi itu sekilas ya pemirsa ya. Apa juga mungkin suatu kemarahan di mana Mbak Shahnaz merasa tidak mendapatkan sesuatu dari dari hubungannya selama ini dengan suaminya ya, sehingga ya ini masih jadi PR tentunya, karena tadi suaminya juga bilang kan tidak ada rumah tangga itu yang sempurna. Ada istilahnya kalau dalam psikologi itu inner child seseorang itu adalah satu sisi sifat anak kecil atau anak kecil dalam tubuh kita yang sudah bertumbuh dewasa. Tubuh kita kan makin tahun bertumbuh tuh menjadi orang yang dewasa, tetapi ada anak kecil dalam diri kita yang tidak ikut besar karena pertumbuhan psikologis itu, termasuk mental block. Jadi ini sebuah penyakit ataupun penyimpangan juga sih sebenarnya, dan termasuk inner child itu luka batin. Ada sisi yang kurang dalam dirinya yang tidak didapatkan dari relationship dengan ayah. Dia kurang sosok ayah gitu ya, seorang laki-laki ataupun sisi maskulin yang dia tidak dapatkan, dia cari di pasangan selain dari pasangannya, mungkin tidak ada di pasangannya. Tapi life is choice ya,
Hidup tuh pilihan sebenarnya. Jadi tidak semua orang juga bisa melakukan seperti itu walaupun dia punya inner child, walaupun dia punya luka batin ataupun mental block. Tidak semua orang melakukan hal itu. Jadi itu pilihan. Karena perselingkuhan itu ada yang bilang gue nggak sadar sudah selingkuh gitu kan. Nggak juga. Karena perselingkuhan itu pasti dilakukan dengan kesadaran. Perselingkuhan itu pasti dilakukan dengan kesadaran. Hampir 1 dekade terjun ke industri hiburan, Syahnaz yang awalnya nebeng ngetop pada sang kakak cukup sukses di jagat sinetron. Sederet sinetron stripping pernah dibintangi oleh bungsu dari 3 bersaudara ini. Syahnaz juga sempat digadang-gadang sebagai Ratu FTV karena sukses pula bermain sebagai pemeran utama di sejumlah film televisi. Bahkan setelah menjadi ibu, Syahnaz masih dipercaya menjadi primadona di sederet FTV yang diproduksi tahun 2023 ini. Lantas, bagaimana karir Syahnaz pasca ia mendapat cap negatif sebagai istri yang tidak setia? Selingkuh itu juga kan sangat negatif. Asusila juga sangat negatif. Apalagi kalau misalnya ada transaksional di dalamnya ya, melakukan asusila karena modus ekonomi gitu. Nah itu sama sih sebetulnya nilainya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa kondisi sosial di Indonesia, di masyarakat kita itu perempuan itu ditempatkan di sisi yang sangat terhormat seperti kertas putih, nggak boleh cacat. Itu standar moral buat perempuan di masyarakat Indonesia. Jadi begitu tergores sedikit itu susah dimaafkan, susah sekali dimaafkan. Apalagi kalau terbukti, nggak sekedar ngomong, ada bukti video, ada bukti suara, ada saksi-saksi dan sebagainya. Ya udah, cara terbaik itu adalah minta maaf. Apakah ada perbedaan dari berbagai masalah? Mungkin secara level level problemnya berbeda, tapi secara teknis berbeda. Tapi substansinya perempuan nggak boleh bikin cacat. Makanya saya bilang tanggung jawab moral perempuan di Indonesia itu berat banget. Apalagi dia public figure gitu. Nah sementara laki-laki cenderung ada di level berikutnya, jadi ya mudah dimaafkan. Apalagi kalau yang bermasalah itu laki-laki, hari ini dia minta maaf langsung hari ini hilang. Tapi kalau perempuan hari ini ada masalah, detik ini dia minta maaf, ya mungkin ada diskusi sedikit, tapi kemudian orang lebih cepat memaafkan daripada dia menunda-nunda. Jadi secara teknis mungkin berbeda, tapi substansinya sama saja. Sekecil apapun problem yang dialami oleh Indonesia, kalau itu menyangkut harga diri, martabat, moral, tentang eksistensi sebuah keluarga yang bermartabat, kalau itu tergores, wah itu udah susah. Bagi Syahnaz dan JJ, gaduhnya berita perselingkuhan Syahnaz menjadi ujian terberat dalam karir dan pernikahan mereka. JJ sudah memutuskan memaafkan istrinya dan memilih mempertahankan pernikahan yang sudah bergulir 5 tahun lamanya. Namun sebagian netizen menduga JJ bakal dihantui perselingkuhan Syahnaz sehingga rumah tangga mereka seolah menyimpan bom waktu. Lalu benarkah kepada Nanda Persada, Syahnaz dan JJ sempat ingin pisah rumah untuk cooling down? Yang pasti ini bukan permasalahan sepele buat mereka, sangat berat ya, sangat berat loh untuk menghadapi masalah ini. Yang pertama, dia masih sayang sama Syahnaz, walaupun secara ego pasti dia tertekan juga, pasti ada emosional juga pasti. Cuman mereka memikirkan anak. Di chat yang beredar kan sempat ada kalimat kalau misalkan ini terulang lagi, JJ akan pergi bawa 2 anaknya. Mungkin itu jadi bagian dari kesepakatan mereka lagi nggak sih untuk kedepannya kalau ada terjadi lagi? Ya saya sih nggak mau berasumsi macam-macam ya, kita lihat aja ke depan gitu. Kita doain aja mereka baik-baik aja. Teteh, Teh gimana tadi Teh acaranya Teh? Seru, rame. Teh mungkin sedikit dong Teh tadi. Teh mungkin sedikit akhirnya JJ sama Syahnaz baikan gimana Teh? Iya. Ikut seneng nggak sih Teh mereka akhirnya baikan Teh? Gimana Teh? Oh jadi anak aku. Adin mana? Aku bisa ngomongin dulu. Masuk aja dulu. Dong nggak dukungannya? Jangan juga. Dukungannya dong nggak?
imam keluarga, JJ tengah menjalani ujian kesabaran yang cukup dahsyat. Sikap Ibunda JJ, Farida Budiarti kepada Syahnas menantunya pun dipertanyakan netizen. Sejak silaturahmi kedua keluarga besar di momen Idul Adha, gestur tubuh Farida Budiarti dalam video dan foto keluarga menjadi perbincangan panas netizen yang merasa lebih piawai dalam membaca bahasa tubuh seseorang melebihi pakar mikroekspresi. Bagaimana tidak, netizen menyebut Ibunda JJ tertekan, bahkan menangis di dalam senyuman. Jika malu dengan perbuatan menantunya, mengapa Farida Budiarti getol menemani Syahnas dan JJ tampil di muka umum? Apakah demi pencitraan untuk meyakinkan bahwa keluarga mereka baik-baik saja? Banyak kritikan kan gitu, dikritik ini, kritik itu disalahartikan lagi, dibilang gesturnya begitu, ekspresinya begitu, jadi serba salah kan gitu. Jadi mereka sih gini, mereka kan saya tanya kan gimana dengan keluarga besar, tapi ya pasti membahas namanya keluarga ya, tapi keputusan itu ada di tangan mereka sendiri. Mereka ya kan punya pendapat sendiri, punya sebagai rumah tangga yang seorang suami dan istri itu benar-benar menurut saya sih independen ya, tidak dipengaruhi atau apa-apa. Kalau ditanya kemudian JJ bisa sesabar itu, dia kembali lagi ini mengamankan sisi hukum dan dari sisi citra. Dan kalaupun katakanlah dia memang terlihat lega setelahnya, tadinya nervous ya, itu adalah karena dia sudah lewat, artinya melewati masa-masa tegang ketika dia harus berhadapan dengan publik. Jika analisa pakar mikroekspresi yang mendekati kebenaran, bisa jadi Syahnas tidak khawatir dengan sanksi moral. Setidaknya pasca membuat video klarifikasi dengan memasang wajah yang dinilai pura-pura menyesal, Syahnas langsung auto ceria ketika main TikTokan dengan Nisha Ahmad, kakaknya. Perselingkuhan itu adalah semua jenis perilaku yang melanggar sebuah kontrak ataupun komitmen dari sebuah pasangan. Memicunya banyak faktor. Pasti ada kekurangan dari sisi psikologis ya. Ada hal yang secara emosional ataupun seksual yang kurang dari pasangannya, tapi tidak selalu dari lawannya ya. Dari sebuah relationship itu tidak selalu dari pasangannya yang kurang, tetapi di dalam dirinya sendiri itu ada yang kurang dan dia cari di orang lain yang lebih pas dan lebih cocok sama dirinya. Ada seorang istri yang menselingkuhi suaminya. Jadi istri yang sudah punya suami berselingkuh dengan suami orang lain atau dengan pria lain. Nah ini naudzubillah min dzalik. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang sangat buruk dan keji. Ini terkait dengan martabat seorang suami. Jadi apakah layak dicerai atau bagaimana? Jadi kalau kita ya mendapat istri yang berselingkuh, nah ini menyangkut harkat martabat suami. Ya bukan boleh dicerai. Secara hukum Islam ya memang layak dicerai seperti itu, karena bukan menjadi istri yang baik. Bagaimana sih supaya istri itu cepat bertobat? Nah kalau dalam ajaran agama kita, innahu kana tawwaba. Nah sesungguhnya Allah menerima taubat manusia. Sesungguhnya Allah menerima taubat manusia. Jadi memang harus butuh kerja keras, butuh kesadaran diri yang benar-benar dalam untuk menjadi seorang yang bertaubat. Saya sangat menghargai orang yang memperjuangkan kebutuhan rumah tangganya dalam kondisi badai topan seperti ini. Kita harus support lah. Kan yang kita mestinya senang dong melihat orang yang ada masalah terus baikan lagi kan, daripada semakin ini, terutama buat
psikis anak-anaknya kan. Wah, itu adalah sebuah pilihan bijaksana. Bagaimanapun banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Bukan berarti dia nggak self love ya, si laki-laki atau pria ini tidak self love, tetapi mungkin ada banyak hal. Kebahagiaan kita itu akan bisa didukung dengan kebahagiaan orang lain. Misalnya ada anak-anak yang harus dipertimbangkan, ada kedewasaan anak-anak yang harus bertumbuh dulu untuk bisa memahami situasi ini. Lepas dari kita harus self love, harus memikirkan kebahagiaan kita sendiri juga, harus mencintai diri kita sendiri juga kan. Gitu, ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin kita lihat persentasenya itu mungkin lebih besar pada saat dia memaafkan dan menerima, walaupun urusan rasa itu pasti masing-masing. Rumah tangga Lady Nayoan dan Randy Kajarnet juga tengah menghadapi ujian yang maha berat. Bagaimana Randy menyikapi gugatan cerai Lady?